Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Fajri Romadhoni, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjarbaru dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar-Rahman Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi 2.1, yaitu topiknya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu mekanisme pembelajaran yang mana guru mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kita tentu mengetahui bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan perbedaan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan juga kemampuan literasi mereka. Disinilah diperlukan usaha seorang guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda itu tadi, namun dengan tetap tercapainya tujuan pembelajaran. Bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Sebagai awal, guru harus memahami dulu bahwa guru harus satu, memahami tujuan pembelajaran, kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi murid untuk semangat belajar, empat, melakukan manajemen kelas yang efektif, lima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berikutnya, guru harus memahami bahwa kebutuhan belajar murid itu ada tiga. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Terkait dengan kesiapan belajar, di sini guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan apa yang murid tidak ketahui. Kemudian di mana posisi murid itu berada sekarang. Kemudian yang kedua tentang minat murid. Ini berarti bahwa minat setiap anak itu berbeda-beda. Ini juga menjadi salah satu faktor kunci yang mana murid itu akan terlibat aktif atau tidak dalam pembelajaran ketika sesuai atau tidak dengan minat belajarnya. Yang terakhir yaitu tentang profil belajar murid. Ini berkaitan dengan latar belakang murid seperti lingkungan murid, gaya belajar murid, kemudian budaya murid, kemudian yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Kalau tadi kita sudah mengetahui apa saja kebutuhan belajar murid, sekarang bagaimana ya caranya untuk melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid? Jadi, untuk mengidentifikasinya ada 6 cara. Yang pertama itu dengan cara mengamati perilaku murid. Yang kedua itu dengan cara mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksikan terhadap pembelajaran. Keempat, berdiskusi dengan guru sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian formatif dan juga asesmen diagnostik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam strategi apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang bisa digunakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Dari diferensiasi konten, ini adalah mengacu kepada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi daripada konten yang disampaikan. Diferensiasi produk, strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa dengan memperhatikan hal-hal yang diminati oleh siswa.
Bagaimana keterkaitan atau hubungan modul 2.1 ini dengan modul-modul sebelumnya? Pasti ada koneksi antar modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan dengan modul yang sekarang ada hubungannya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan kodrat anak. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah disampaikan dalam modul 1.1. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini juga menuntut guru untuk selalu mengemban nilai-nilai guru bergerak serta peran-perannya sebagaimana termuat dalam modul 1.2. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini juga bagian dari visi guru penggerak yang termuat dalam modul 1.3. Dan juga pembelajaran diferensiasi ini bisa dilakukan maksimal jika adanya kesepakatan kelas yang dibuat di awal dan juga sebagai kiat tumbuhnya budaya disiplin positif seperti yang termuat dalam modul 1.4. Terima kasih, itu tadi penjelasan saya terkait dengan tugas 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.